سبيل الدموع سبيل مريح. بسم الله الرحمن الرحيم. عاليا dari Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala beliau bersabda lahu kepada Sayyidina Ali wa li Fatimah dan kepada Sayyidah Fatimah radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau berkata, idza awaituma bila mana kalian berdua mendatangi ila firasyikuma kepada alas tidur kalian berdua, aw idza akhaduma atau bila mana kalian berdua mendatangi mengambil terus mulai madaja'akuma tempat tidur kalian berdua, fakabbira maka hendaknya kalian berdua membaca takbir salatsawatin 33 kali, wasabiha dan membacalah tasbih kalian berdua salatsawatin 33 kali, wahmada dan membacalah tahmid alhamdulillah salatsawatin 33 kali. Jadi sebelum tidur membaca tasbih, tahmid, takbir. Atau sini ini takbir, tasbih dan tahmid 33 kali, 33 kali, 33 kali. Fi riwayatin dalam satu riwayat at-tasbihu tasbih arba'a wa salatin 34 kali. Wa fi riwayatin dalam satu riwayat at-takbiru takbir arba'a wa salasin adalah 34 kali. Muttafaqun alaih. Jadi ada 33 kali semuanya. Ada yang tasbihnya yang 34 kali, yang lain 33 kali. Ada riwayat lagi semuanya 33 kali kecuali takbirnya yang 34 kali. Dua-duanya itu juga tiga-tiganya semuanya benar. Ya apa-apa. Ini kata para ulama, itu orang yang membaca seperti ini diantara fadilahnya itu bangun tidur itu awaknya seger, enak itu. Jadi sehingga tidak loyo dan tidak banyak kena penyakit. Karena ini di sebagian riwayat itu ada satu kali Sayyidah Fatimah itu radhiyallahu taala anha, beliau minta pembantu kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi oleh Nabi ini tak kasih amalan saja, nggak usah pembantu. Amalannya ini itu tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir itu 34 kali sebelum tidur dibaca. Ini minta pembantu kok terus dikasih amalan. Apa artinya itu? Amalan ini lebih baik daripada pembantu. Tanpa pembantu semua pekerjaan sudah selesai. Nah, kadang-kadang itu orang itu kan merasa repot. Aku ini mau belajar nggak ada waktu. Aku ini mau menghafal nggak ada waktu. Ini kok jadi repot semuanya, sibuk semuanya. Aku sudah ini waktunya nulis Bukhari, nulis ini. Aduh, coba gimana? Cobalah kamu amalkan ini. Amalkan ini sebelum tidur. Nanti oleh Allah akan dikasih jalan keluar sehingga kamu dapatkan waktu-waktu yang longgar itu yang orang lain tidak dikasih itu dengan baca seperti ini. Apa-apa jadi selesai gitu. Wa an Abi Hurairah dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala berkata Abu Hurairah qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza awa bila mana mengungsi ahadukum salah satu kalian ila firashihi kepada alas tidurnya, fal yang full maka hendaknya dia mengibatkan firasahu alas tidurnya bidakhilati izarihi dengan bagian dalamnya sarung dia. Izar ini sebetulnya bukan sarung kita ini. Jadi sarungnya seperti kain ihram itulah, terbuka, hanya satu kain saja gitu. Maksudnya supaya pakai ujung, biasanya ujungnya di tengahan. Ujungnya izar itu dibuat bersih-bersih, gitu. Tempatnya itu, tempat virusnya itu. Tahu-tahu nanti di situ ada hewan, ada kalajengking, ada apa. Itu biar dibersihkan dulu sebelum tidur. Adab, ini namanya adab. Adab itu apa?
Adab itu tata cara, tata krama. Jadi Nabi itu urusan tidur pun dikasih adab. Itu umatnya ini loh caranya tidur. Tahu-tahu tidur blek begitu saja, bangun-bangun udah bengkak matanya. Nah, kenapa ini Tuhan? Tahu ini kenapa? Tomcat katanya. Tomcat nggak salah, dia disalahkan. Nah ini makanya bersihkan dulu. Fa'innahu maka sesungguhnya dia la yadri tidak mengetahui ma apa khalafahu yang dia tinggal perkara itu alaihi atas firash atas alas tidur, maksudnya fa'in la ma khalafahu alaihi maksudnya itu apa yang ada pada alas tidurnya, maka hendaknya dia bersihkan dulu. Yang dibersihkan itu alas tidurnya. Kelihatannya sekarang ini ada yang keliru. Yang dibersihkan itu tanahnya. Lantainya dibersihkan pakai alas tidur. Bukan alas tidurmu itu loh, apalah sleeping bag itu. Itu dibersihkan dulu. Tahu-tahu kamu masuk kakimu ditutup kalajengking, nanti ternyata dalamnya ada kalajengking. Paham ya? Nah, itu. Alas tidurnya itu loh yang dibersihkan itu. Mungkin kalau itu sleeping bag itu dibuka dulu dalamnya itu dilihat itu dibersihkan. Kalau alas tidurnya itu hanya semacam tikar gitu ya tikarnya itu yang dibersihkan. Itu, tempat tidurnya, alasnya yang dibersihkan. Jadi bukan alas tidurnya tidak dibersihkan, tanahnya bersih, alas tidurnya penuh dengan hewan. Lah repot namanya. Tsumma yaqulu kemudian baginda Nabi tsumma yaqulu kemudian hendaknya dia berkata, berdoa. Bismika Rabbi wada'tu jambi. Bismika dengan nama Engkau, Rabbi wahai Tuhanku wada'tu aku meletakkan jambi lambungku. Babika dan dengan Engkau arfa'u aku mengangkat lambungku. Maksudnya aku tidur dengan nama Engkau, aku bangun dengan nama Engkau. Meletakkan jambung maksudnya di lambung itu adalah tidur maksudnya. In amsakta nafsi bila engkau menahan diriku farhamha maka hendaknya engkau walasi diriku ini. Maksudnya kalau engkau teruskan aku amblas mati ya Allah, maka walasilah diriku ya Allah. Wa in arsaltaha kalau engkau lepaskan lagi diriku sehingga bisa bangun lagi, fahfadha maka jagalah diriku ya Allah. Bima tahfadu dengan penjagaan yang engkau jaga bihi dengan penjagaan itu ibadaka shalihin hamba-hambamu yang saleh. Muttafaqun alaih. Ini dihafalkan ini bagus sekali doanya ini. Ini kalau sudah dijaga itu artinya apa? Ya dijaga dirinya, dijaga hafalannya, dijaga ilmunya, dijaga semua kesehatannya. Kadang-kadang orang bangun tidur, loh kenapa ini? Tangan ini nggak bisa digerakkan, udah habis kan? Separuhnya sudah mati. Bisa jadi karena kurang hati-hati dalam tidur. Di tidur harus berdoa, pasrahkan dulu semua tubuh kepada Allah, baru kita tidur. Sehingga kalau memang dikasih balik lagi ke dunia ini oleh Allah, ya kita ini dalam kondisi terjaga itu, dijaga. Kadang-kadang tidur, bangun tidur, lupa semua hafal-hafalannya. Ini tidak terjaga juga. Apalagi pelajar itu yang paling penting kan hafalannya itu. Ini sudah mau kubroan, jangan sebetulnya tinggal sedikit lagi, tahu-tahu hilang. Oh, ternyata tidurnya nggak pakai doa. Nah, maka hati-hati, itu yang lagi kubro-kubro itu. Maka tidur harus pakai doa. Biar dijaga semua ilmunya, hafal-hafalannya, dirinya semua oleh Allah SWT. Muttafaqun alaih. Wa an Aisyah dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala beliau bersabda, "Idza akhadha bil man mengambil madja'u, idza akhadha bil man beliau mengambil madja'u tempat tidur beliau, nafatha maka beliau meniup fi yadayhi di dalam kedua tangan beliau. Wa qara'a dan beliau maksudnya qara'a wa nafatha tapi dibalik bacanya. Wa qara'a dan beliau membaca bil muawwidzat dengan ayat-ayat muawwidzat yaitu qul huwallahu ahad, qul a'udzu falaq, qul a'udzu birabbin nas.
Sebetulnya muawwidzatain sebetulnya itu, yaitu 2 ayat, 2 surat untuk minta perlindungan. Tetapi yang dibaca 3, kenapa dikatakan muawwidzat? Sehingga 3 surat yang untuk minta perlindungan, itu lil aghlabiyah, enggak masalah itu. Dalam bahasa seperti itu. Seperti datang seorang 2 orang pejabat, 1 orang pembantunya. Kamu bilangnya para pejabat datang, padahal 1 pembantu. Itu bilang seperti itu. Biasa. Wa masaha dan beliau mengusap bihima dengan kedua tangannya jasadahu, jasad beliau, muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin dalam satu riwayat lahuma bagi Bukhari dan Muslim. Anan Nabi sungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam karena adalah idza awa ila firasihi bila mana beliau mengungsi ke alas tidurnya. Kullailatin di setiap malam jamaah maka beliau mengumpulkan kaffaihi kedua telapak tangannya. Kemana fata kemudian beliau meniup fihima dalam kedua telapak tangan. Faqara maka beliau membaca fihima dalam kedua telapak tangan. Qul huwallahu ahad. Wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Nah, ini menjelaskan hadis yang sebelum muawwidzat itu apa itu maksudnya? Itu maksudnya adalah qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Summa kemudian beliau mengusap bihima dengan kedua telapak tangan beliau, mastata'a semampu dia min jasihi dari tubuh beliau. Yabda'u beliau memulai bihima dengan kedua tangan, memulainya ala ra'si atas kepala beliau, wajhi dan wajah beliau. Jadi dimulai dari kepala, wajah. Kemudian bagian depan. Wama dan bagian tubuh akbala yang menghadap. Min jasadihi dari itu, akbala yang menghadap, maksudnya yang depan. Akbala yang depan min jasadihi dari jasad beliau. Kemudian kepala, wajah, nah ini kemudian bagian depan, baru bagian belakang yang terakhir. Waqul wa yafalu beliau berbuat dari seperti itu salatha marratin 3 kali. Jadi bacanya qul huwallahu ahad, falaq nas tiupkan dibuat seperti itu. Falaq nas kalau qul huwallahu ahad, falaq nas ditiupkan lagi. Ya. Kemudian buat lagi qul hu falaq nas tiupkan lagi. Nah, terus itu baru dia dibalurkan sampai 3 kali. Muttafaqun alaih. Qala berkata ahlul lughah an-nafsu namanya nafas. Nafkhun adalah meniup, latifun yang lembut bila rikin tanpa ludah. Jadi bukan enggak begitu nafas. Ada yang mudzakarahnya itu begitu. Malah dicampur-campur ludah gitu. Enggak begitu. Jadi nafakh itu tiup dengan lembut. Wah, saya nanti tiup lembut. Udah. Jadi dengan tiupan. Itu cara nyuwuk itu pakai itu. Tapi nyuwuk dengan ludah juga ada. Tapi juga pernah, kalau enggak salah itu waktu Sayyidina Ali sakit mata, maka beliau diludahi matanya langsung sembuh seketika itu, dan langsung berubah matanya menjadi mata yang paling kuat pandangan itu beliau itu, karena didoain Nabi itu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa sallallahu wasallam wa barakta wa tarahamta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma arham sayyidina Muhammad, Allahumma fil ummati sayyidina Muhammad, Allahumma aslih sayyidina Muhammad alif baina qulubi ummati sayyidina Muhammad. Allahumma ansur ummati sayyidina Muhammad, Allahumma asfi sultanan nasira. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.